Hai anak kelas Liga SD Metodis Jakarta. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Miss berharap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu materi baru untuk pelajaran bahasa Indonesia kita, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Materi ini dapat kalian baca juga dalam buku Bupena kita, temanya yang ke-7, subtemanya yang ke-3. Sebelum masuk materi lebih lanjut, Miss mau tanya dulu nih. Kalian tahu nggak sih apa arti komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi juga dapat kita lakukan dengan anggota keluarga, teman, dan saudara. Kita dapat berkomunikasi dengan jarak dekat atau jarak jauh. Apakah kalian tahu apa bedanya komunikasi jarak dekat dan jarak jauh? Perbedaannya bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Komunikasi jarak dekat adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki posisi yang saling berdekatan. Biasanya mereka bertatap muka secara langsung. Sedangkan komunikasi jarak jauh adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat komunikasi, karena posisi pengirim dan penerima pesan berjauhan. Contoh pada gambar yang Miss berikan, mereka menggunakan alat komunikasi berupa telepon. Alat komunikasi membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman yang tinggal jauh dari kita. Sebelumnya, kita akan lihat dulu nih, alat komunikasi tradisional yang banyak digunakan pada zaman dahulu. Yang pertama adalah sinyal asap. Sinyal asap dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini. Sinyal asap digunakan pertama kali pada zaman Yunani kuno. Sinyal asap digunakan dengan cara seseorang yang berdiri dan menyalakan api, lalu menghasilkan asap yang akan menyampaikan pesan dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Sinyal asap digunakan juga pada zaman Tiongkok kuno oleh para tentara yang berjaga di tembok besar China. Mereka menggunakan sinyal asap ini untuk saling mengingatkan jika ada serangan daripada musuh. Saat ini, sinyal asap ini masih juga dapat kita temui di kota Roma, Italia. Di sana, sinyal asap digunakan sebagai tanda terpilihnya paus yang baru. Bila paus yang baru sudah terpilih, biasanya di cerobong asap gereja akan muncul asap yang berwarna putih. Akan tetapi bila paus baru belum terpilih, yang muncul adalah asap berwarna hitam. Alat komunikasi tradisional yang berikutnya adalah kentungan. Apakah kalian pernah melihat alat seperti ini di lingkungan sekitar kalian? Kentungan biasanya terbuat dari bambu. Kentungan adalah alat komunikasi yang berasal dari Tiongkok, yang pada saat zaman itu digunakan pada upacara ritual keagamaan. Bila di Indonesia, kentungan baru dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit. Gunanya kentungan yang pertama adalah sebagai alat penanda azan. Yang kedua, sebagai alat penanda bahaya. Misalnya, pada saat terjadi kebakaran, kentungan akan dipukul oleh orang yang diberi tanggung jawab sambil meneriakkan, "Kebakaran! Kebakaran!" Sehingga warga di sekitar tahu saat itu sedang terjadi kebakaran. Guna kentungan yang ketiga adalah sebagai alarm. Namun, seiring perkembangan teknologi komunikasi, saat ini kentungan sudah jarang digunakan. Hal ini karena suara kentungan dianggap tidak cukup keras sehingga masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern. Sekarang saatnya kita beralih ke alat komunikasi masa kini. Perkembangan alat komunikasi modern pertama kali ditandai dengan adanya radio.
Radio memungkinkan manusia untuk menerima informasi berupa suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Pada gambar di bawah ini, kalian dapat melihat perkembangan radio dari waktu ke waktu. Karena radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara, manusia kemudian menemukan televisi. Televisi merupakan alat komunikasi yang lengkap karena dapat menyiarkan suara dan gambar sekaligus. Saat ini, televisi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai media hiburan. Pada gambar di bawah ini, kalian dapat melihat juga perkembangan televisi dari waktu ke waktu. Dimulai dari televisi yang masih berukuran besar dan tebal serta menghasilkan gambar yang hanya berwarna hitam putih, sampai televisi yang sekarang ini sudah berbentuk lebih ramping dan menghasilkan gambar penuh warna. Setelah itu, barulah kemudian perkembangan teknologi komunikasi menciptakan telepon rumah dan telepon genggam, atau yang lebih kita kenal dengan nama handphone. Telepon rumah dan telepon genggam sendiri terus mengalami perkembangan. Telepon rumah dari yang awalnya masih menggunakan kabel dan masih diputar untuk memasukkan nomornya, sampai telepon rumah yang saat ini sudah tidak perlu menggunakan kabel. Handphone pun mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pada zaman dahulu, handphone hanya dapat digunakan sekedar untuk menelepon orang lain. Namun, seiring berkembangnya teknologi komunikasi, handphone saat ini dapat kita gunakan juga untuk mengirim pesan, bermain game, bahkan untuk berselfie ria. Alat komunikasi masa kini yang terakhir adalah telegraf. Kalian bisa lihat gambarnya di samping ini. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirim pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirim dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan nama kode Morse. Telegraf pertama kali ditemukan oleh Samuel Morse di Amerika Serikat pada tahun 1837. Nah, ini dia gambar Bapak Samuel. Pada tahun 1870, Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah, yang pada saat itu mengalami masa kejayaan karena banyak sekali digunakan oleh para tentara dan kegiatan pemerintah. Ini dia gambar Bapak Thomas Alva Edison. Nah, last but not least, seiring berkembangnya teknologi komunikasi yang ada sekarang ini, kita juga harus menggunakan internet secara sehat. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Internet dapat kita gunakan untuk yang pertama, bekerja. Yang kedua, berkomunikasi, seperti yang kita lakukan bersama lewat aplikasi Zoom. Miss bisa melihat kalian secara langsung lewat handphone maupun laptop Miss. Yang ketiga, internet juga bisa kita gunakan untuk berbelanja, baik lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang keempat, internet juga dapat kita gunakan untuk belajar, seperti yang saat ini sedang kalian lakukan. School from home membuat kalian harus mengerjakan tugas-tugas lewat program Quintal atau lewat WA group yang Miss Shirley berikan. Yang terakhir, internet juga dapat kita gunakan untuk bermain games. Banyak games-games menarik yang ditawarkan oleh internet seperti Roblox, Mobile Legends, Minecraft, ataupun games-games menarik lainnya. Namun, walaupun internet memiliki banyak kegunaan, sangat disayangkan bahwa banyak kasus kejahatan juga bermula dari internet. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan internet dengan sehat, sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.